Saudara, jumpa lagi bersama saya Vianus Arum, masih di UNews. Kali ini mungkin Anda masih ingat dengan desa yang disulap menjadi seperti kota kecil di tengah hutan. Nah, saat ini mungkin bisa dibilang part 2 untuk kita mengunjungi ada sebuah desa yang disulap menjadi kota kecil di tengah hutan. Nah, jalur ini merupakan jalur di mana kita akan menuju ke kota kecil di tengah hutan yang saya maksud. Anda penasaran? Ayo bersama-sama ikut saya, kita melihat bagaimana keadaan kota kecil di tengah hutan yang pernah kita kunjungi beberapa waktu yang lalu. Yuk! Saudara, saya sudah sampai di batas Desa Puloro. Nah, Desa Puloro kali ini mewakili 13 desa, 2 kelurahan untuk lomba desa sekabupaten Konawe. Nah, seperti yang Anda lihat di belakang saya, ya, sudah tampak meriah. Ini untuk menyambut para tim penilai dari kabupaten, nah, Dinas PMD dan tim. Nah, saudara, saya akan mengajak kita lebih jauh masuk ke dalam. Nah, kebetulan kali ini adalah momen untuk kita melihat ada event besar, yaitu lomba desa. Nah, seperti apa desa yang pernah kita kunjungi beberapa waktu lalu? Mungkin wajahnya sudah berubah saat ini, karena tentu dalam perbaikan-perbaikan infrastruktur. Sekalipun mungkin berada di tengah hutan, tetapi kita akan lihat seperti apa kondisi Desa Puloro kali ini. Yuk bersama-sama. Saudara, saya sudah berada di Desa Puloro. Dan saat ini sudah bersama-sama dengan Kepala Desa Puloro, Bapak Sardin BMU, Sarjana Hukum. Dan saya keliling nih, Bang. Ya. Ini luar biasa. Saya melihat ada kolam di sebelah sana, terus mungkin juga lapangannya ada perbaikan, sarana olahraganya dan lain sebagainya. Intinya saya melihat kemajuan desa ini itu pesat sekali, Bang. Dan itu sudah viral sekarang di mana-mana. Ada kota kecil di tengah-tengah hutan. Nah, kalau saya tanya nih, Bang Sardin, puas nggak dengan pencapaian untuk di titik ini saat ini? Ya, jadi baik ya, teman-teman media. Kalau bicara kepuasan sih, saya tidak akan pernah puas. Ya, baik. Saya tidak akan pernah puas. Karena memang target saya, bagaimana masyarakat saya ini bisa dia bahagia. Luar biasa. Kalau dia bahagia, saya ikut bahagia. Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Ya. Nggak ada lagi. Biasa. Jadi tidak ada bilang oh sudah sampai di sini enggak. Saya tidak pernah puas. Akan terus berlanjut, Bang, ya? Akan berlanjut. Ya. Luar biasa. Ini adalah awal dari perjuangan saya. Baik. Ya? Nah, Bang, ini informasi kan 5 bulan 14 hari ya? 5 bulan 4 hari. 5 bulan 4 hari. Oh, 5 bulan 4 hari. Nah, ini banyak tanggapan warga nih di luar, Bang. Wah, kok desa dipimpin oleh kepala desa yang baru ini 5 bulan 4 hari menjadi seperti sekarang ini. Ya. Apa sih sebenarnya yang Anda lakukan ini, Bang Sardin? Sehingga dalam waktu 5 bulan 4 hari ini luar biasa perubahan desa ini, seperti yang kita lihat saat ini. Ya, sebenarnya sih tidak ada yang luar biasa dari semua ini, tidak ada. Cuman apa yang sering saya bilang sama warga saya, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Jadi kita harus bekerja keras. Benar. Ya. Tidak bisa kita tidak bekerja. Kalau mau maju harus bekerja. Baik. Ya. Persoalan rupiahnya dari mana, enggak usah tanyalah. Itu rahasia Tuhan. Baik. Ya. Tapi itu tidak terlepas, Bang Sardin. Jadi begini, event besar itu tidak terlepas dari anggaran yang begitu besar pula. Pasti. Nah, ini luar biasa. Artinya begini, anggaran yang sedemikian besar ini kan menjadi pertanyaan juga bagi banyak orang, Bang Sardin. Nah, sebenarnya anggaran ini dari mana, lagi-lagi dari mana sih, Bang Sardin? Bisa diceritakan? Ya, Bang? kalau namanya membangun untuk maju pasti butuh dana. Tidak bisa dipungkiri itu. Ya, inilah wujud perjuangan saya. Bagaimana caranya bisa ada anggaran. Ya, kalau mau menunggu anggaran dari pusat, bukan hal yang tidak mungkin. Mungkin saja. Lama, iya lama. Tapi dengan proses yang 5 bulan 4 hari, tidak mungkin bisa terjadi. Mustahil. Ya, tapi inilah swadaya kami, masyarakat kami bersama-sama. Bagaimana bisa ini Puloro bisa dia maju. Seperti itulah. Nah, saya ini penasaran, Bang Sardin. Ini setelah video Anda tuh viral di beberapa platform media sosial, ini banyak orang
banyak masyarakat bilang begini Bang sama saya. Kok ini Pak Desa tidak langsung nyalek aja sih? Apalagi ini tahun politik. Ini sebentar lagi 2024. Kenapa dengan finansial yang begitu luar biasa ya? Kenapa sih tidak langsung nyalek saja? Kok harus dimulai dari jadi kepala desa dulu, Bang? Mungkin bisa diceritakan. Jadi Bang. begini, Iya. ini ceritanya Iya. agak panjang lah, tapi biar saya singkat lah ceritanya. Baik. Ini barang. Iya. Kenapa saya harus mau ke kepala desa dulu? Ya, bukan berarti dewan tak mungkin. Ya, pasti bisa. Baik. Cuman persoalannya saya orang baru. Ya, kalau saya mendewan, bagaimana masyarakat yang mau kenal saya? Iya. Biarlah saya ke desa dulu. Ya, tapi Pembuktian dulu, Bang, ya, pembuktian dulu dari lah. bawah. Iya, Saya iya, tunjukkanlah benar, sama masyarakat yang sekian ratus orang. Iya, Bisa dia iya. percaya saya. Baik. Kalau dia sudah percaya, berarti ke depan bisa lah. Kira-kira seperti itu. Bagaimana kalau saya ke dewan, masyarakat tidak ada yang kenal saya? Benar. Nah, tapi alhamdulillah kalau dua desa ini, Pulau Oro dengan Bondola, alhamdulillah bisa lah. Ya, kira-kira seperti itulah. Baik. Luar biasa. Itu namanya perjuangan. Bagaimana Luar biasa. untuk mencapai ke depan yang lebih baik. Nah, intinya tentu tidak akan karir politik itu tidak akan di sini saja, Bang ya. Tentu akan ke skup yang lebih besar lagi. Pastilah. Nah, mungkin di sini kita bisa bermanfaat bagi sekian ratus warga desanya Bang Sardin sekarang Ya. ya. Mungkin kalau ke dewan akan skupnya akan lebih besar lagi. Pasti akan lebih besar. Dan mungkin targetnya mungkin nanti ke depannya mungkin akan ke sana, Bang ya, setelah ini. Insya Allah pastilah. Baik, luar biasa. Nah, Bang, ini berbagai sarana prasarana dan juga infrastruktur yang sangat-sangat berubah drastis di desa ini, Bang. Ya. Ya. Saya mendengar bahwa Bang Sardin ini ada keinginan untuk membuka lapangan pekerjaan dengan mendirikan pabrik air minum kemasan. Apa benar, Bang, informasi ini? Iya, itu pasti insya Allah. Karena barangnya sudah ada. Oh, begitu. Barangnya sudah ada. Tinggal saya menunggu selesai lomba desa ini, saya lanjutkan actionnya. Kira-kira sekitar 40% lagi selesai. Ya. 40% lagi dan Sudah pabriknya selesai. Sudah selesai. Baik. Nah, untuk tenaga kerjanya sendiri, Bang? Tenaga kerja saya sudah buka lowongan kerja kemarin. Sudah buka? Yang daftar itu sudah kurang lebih 50 orang. Kira-kira. Luar biasa. Berapa tenaga kerja kira-kira yang Abang butuhkan di Saya butuhkan untuk sementara waktu tahap awal paling sekitar 30 orang. 30 orang? Iya. Luar biasa. Apa nih mereknya, Bang? Kira-kira kalau air kemasan nanti ini sudah berdiri pabriknya, lalu tentu kan ada merek ini. Pasti. Nah, Nggak apa bisa nih kalau rencananya? Sekalian disampaikan juga promo lah. Silakan Jadi promo, mereknya ya. itu pabrik air minum yang dikelola oleh PT Sultra Bintang Perkasa. Itu mereknya Aquifer. Ya, Aquifer. Bukan Aqua ya, Aquifer. Bukan Aqua. Ya. Itulah merek. Ya, dan sudah terbit izinnya. Aquifer. Aquifer. Ya, Aquifer. Baik. Nah, itu sudah untuk perizinannya segala macam, Bang, sudah ready? Sudah selesai. Wow, Sudah berarti selesai. tinggal eksekusi aja nih, Bang. Eksekusi saja. Luar biasa. Nah, Bang Sardin, untuk program jangka pendek dan jangka panjang di Desa Pulau Oro ini, Bang, kira-kira yang ada di yang sudah disampaikan kepada aparat-aparat pemerintah desa, anggota-anggotanya Bang Sardin, Ya. nih, kira-kira untuk program jangka pendek dan jangka panjang. Kita mulai dari program jangka pendeknya dulu, Bang. Ya, baik. Untuk program jangka pendek, tentu birokrasi pemerintah saya sudah kerjakan. Baik. Saya sudah reorganisasi bagaimana sumber daya manusia yang saya tempatkan sesuai dengan fungsinya. Ya. Tentu jangka pendek ini pasti mengarah ke jangka panjang. Baik. Jangka panjang ini yang sudah saya sampaikan masyarakat, saya akan membuka 5 tempat wisata di Pulau Oro. Yang pertama itu adalah wisata Taman Terbuka Hijau. Wow. Saya sudah siapkan lahannya kurang lebih 3 hektar. Luar biasa. Itu sudah siap lahannya. Yang kedua itu permandian air terjun. Itu air terjun sudah saya cek lokasinya dan ini air terjun yang sudah lama, yang tidak pernah dipelihara dengan baik. Dan insya Allah ke depan pasti bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga saya akan bangun taman pemancingan. Ya, wisata pemancingan yang ada di belakang saya Wisata sana. pemancingan, Wisata ya, ya. pemancingan. Saya sudah ke sana tadi. Nah, Luar biasa. Itu sudah siap. Itu sudah ada ikannya, Bang? Sudah ada ikannya. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat itu water park. Ya, Water tempat park. mandinya Luar anak-anak. biasa. Wah, Itu nggak saya akan kalah sama bangun. kota dong, ya? Ya. Yang kelima setelah 4 ini terwujud, baru 5 itu wisata kuliner. Wisata kuliner inilah masyarakat UKM akan bekerja di situ. Bagi yang mau menjual, berarti Anda yang memanfaatkan keuntungannya. Baik. Itu. Tapi yang saya kerjakan. ini ada satu saya penasaran juga, Bang, sebenarnya ya. Ini kan kita melihat, Bang, ada kondisi desa yang begitu luar biasa, yang bisa kita bilang kota-kota kecil di tengah hutan, Bang. Ya, namun benar. ini akses jalan, Bang. Kalau Bang Sardin sendiri melihat ini bagaimana? Atau adakah rencana ke depan, entah itu mungkin mencolek pemerintah pusat atau Pemda dulu atau Pemprov seperti apa, Bang? Untuk akses jalan ini saya lihat masih
masih tidak buruk sih ya, Ya. tapi masih kurang baik lah. Gimana kira-kira Bang? Ya, Langkah-langkah Abang ke itu depan? adalah salah satu target saya. Tapi tidak mungkinlah seorang kepala desa mau mampu mengaspal jalan, bukan level dia lah. Iya. Nggak masuk akal itu kan itu. Tapi langkah apa nih Bang? Ya, Langkah apa langkah yang saya Abang lakukan ambil? ya seperti ini. 5 bulan 4 hari saya tunjukkan bahwa saya bisa bekerja. Saya menggugah hatinya Pemda, baik Pemda maupun di pusat. Baik. Dia lihat, mereka-mereka di atas melihat Baik. bahwa kami bekerja dengan baik, maka insya Allah mereka akan tergugah hatinya. Aspal lah jalan, munculkan Telkomsel. Luar Yang biasa. baik. Saya Jangan, tidak Bang, mau ya. meminta Iya, iya. kalau saya tidak bekerja dulu. Luar Ya, biasa. saya bekerja dulu, baru beliau-beliau di atas turunkanlah. Baik. Di mana mau diaspal ini, Pak? Jadi prinsipnya ini perlihatkan bukti dulu Bang ya. Saya perlihatkan Untuk bukti dulu menarik. lah. Iya. baik. Tapi untuk ke apa namanya, untuk lobby-lobby ke Pemda, ke Pemprov atau ke pusat itu sudah ada langkah Bang? Saya tidak ada lobby. Nggak ada lobby ya? Saya tidak ada lobby. Baik. Nanti selesai ini baru saya pikirkan untuk lobby mau seperti apa. Baik, luar biasa. Baik. Nah, Bang Sardin, ini kan 5 bulan 4 hari. Secepat itu tentu dengan berbagai macam karakter di dalam apa namanya, orang-orang yang di bawah Bang Sardin ini kan tentu banyak karakter lah. Ada Pasti, beberapa orang. Nah, pasti. ini bagaimana sih Anda, Bang Sardin itu merangkul mereka sehingga mereka ini benar-benar kompak mendukung setiap program-program yang Anda laksanakan di desa ini, Bang. Bagaimana sih Iya, pendekatannya? jadi ternyata begini. Saya kan baru masuk jadi kepala desa ini dari tentara. Jadi ternyata kalau kita bawa mereka dengan baik, tidak ada kebohongan di balik itu, masyarakat dia akan sendirinya dengan ikut. Dengan sendirinya, ya? Sendirinya dengan ikut dia. Baik. Jadi jangan munculkan kebohongan sama mereka. Kalau kita bohongi mereka, mereka akan lari. Baik. Ya, jadi ini yang saya munculkan. Saya tidak membohong sama mereka. Ayo bekerja. Kalau bapak ibu ada pekerjaannya di luar, silakan kerjakan. Tapi kalau sudah selesai, silakan kembali. Mari kita bekerja bersama-sama. Karena kampung ini tidak ada yang bisa bangun kecuali kita bersama. Tidak mungkin desa kepala desa yang membangun, tidak mungkin. Benar. Yang membangun ini masyarakat. Saya hanya nakodanya saja. Ya, tapi alhamdulillah saya ajak mereka, mereka mau. Luar biasa. Ya. Nah, Mas Sardin, sebagai penutup, Bang, apa yang Bang Sardin mau sampaikan kepada warga Puloro khususnya, Ya. atau secara luas masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara, Bang? Ya, jadi baik, saya hanya ingin berpesan kepada warga saya di Desa Puloro ini, janganlah berhenti untuk kita bekerja bersama-sama membangun kampung kita ini, karena tidak ada yang bisa membangun kampung kita ini kecuali kita yang tunjukkan sama pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kalau kita sudah bekerja dengan baik, insya Allah pastilah beliau-beliau itu membantu kita, ya, membangun kampung kita, akan menurunkan anggaran-anggarannya. Baik. Saya berpesan kepada masyarakat luar sana, ya, saya bukan siapa-siapa, kami bukan siapa-siapa. Kami ini adalah masyarakat yang paling ujung, yang tidak pernah dikenal. Tapi mudah-mudahan dengan perjuangan kami seperti ini, kami bisa bukan jadi contoh, tetapi setidaknya bisa ngambil hikmah sebagian apa yang kami kerjakan. Tentu ini bukan rahasia lagi. Silakanlah ditanya siapa, bagaimana sih itu Puloro, kenapa bisa mereka bersama, bisa bekerja bersama-sama tanpa ada tekanan. Mereka dengan hati yang ikhlas mereka bekerja. Baik. Seperti itu, Pak. Baik. Nah, saudara, perlu saya sampaikan, ini menurut pendapat saya, bahwa menjadi seorang pemimpin memang benar tidak cukup dengan menjadi orang baik saja untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi pemimpin memang harus mengerti manajemen. Artinya dia mampu memanage sumber daya alam atau sumber daya manusia di sekitarnya. Nah, semoga saja tayangan ini lewat apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Puloro, Bapak Sardin BMO SH, bersama dengan seluruh aparat desa dan masyarakat, mereka bahu-membahu, mereka bergotong royong, bersatu, mewujudkan mimpi mereka untuk menjadikan desa mereka desa yang mantap. Tentu di lain kali kita akan berjumpa lagi dengan kisah-kisah atau tayangan-tayangan inspiratif lainnya. Saya Fianus Arung undur diri. Salam. Makasih banyak, Bang. Terima kasih. Jadi perlu kami perkenalkan, saya dari Kepala Desa Pohara dan teman saya di sebelah kiri saya dari Kepala Desa Polua, dan juga di sebelah kanan saya Wawandarwa Kepala. Kalau saya melihat untuk sekarang saat ini ya, untuk Kepala Desa, untuk Desa Puloro ini jauh lebih Baik dari sebelumnya ya. perubahan. Artinya dari beberapa desa dari sebelumnya mungkin tidak seperti ini yang dilakukan. Tapi dengan adanya Kepala Desa Pak Suwardin,
Suardin SH tentu tetap kami juga dari beberapa desa di Kecamatan Sampar khususnya kami optimis untuk senantiasa untuk memberikan dukungan dan support kepala desa Puloro ini, dan juga kami optimis insya Allah desa Puloro ini pasti juara untuk tingkat Kabupaten Konawe khususnya. Ini perlu kami sampaikan untuk semua para kepala desa khususnya tingkat Kabupaten Konawe. Hari ini kita sudah menyaksikan khususnya di desa Puloro ini luar biasa perkembangan yang sangat instan, yang sangat cepat, kurang lebih 5 bulan. Ini tentu sangat membawa perubahan dan sangat menguntungkan buat khususnya masyarakat desa Puloro ini. Insya Allah kami juga dari beberapa desa khususnya di Kecamatan Sampara, kami akan selalu untuk sebagai salah satu desa yang perlu kami contoh untuk contohan ya, seperti itu. Dari mana ya? Mahasiswa dari Universitas Haloleo. Kita di sini dalam rangka KKN, tapi KKN-nya kita di Desa Andaroa. Ini kan kegiatannya kecamatan. Jadi Kepala Desa Andaroa mengajak kami ke sini untuk berpartisipasi dalam acara ini. Iya, akses jalannya itu sangat kurang baik. Jadi untuk pemerintah mungkin bisa melihat, mungkin ada waktunya untuk melihat jalan ke sini bagaimana. Terus untuk desanya sangat baik karena masyarakat di sini gotong royongnya sangat patut untuk ditiru. Sangat sesuai. Karena desa ini sama desa-desa yang lain itu sangat berbeda. Dari partisipasi masyarakatnya lah kita lihat. Kita lihat saja lingkungan di sini seperti kayak lapangan. Di sini lengkap sekali, kayak lapangan voli, lapangan bola itu sangat lengkap, sangat bagus juga. Jadi kalau untuk kita mahasiswa mungkin jangan sampai ke depannya kita tidak tahu apa kita mau jadi pemimpin atau bagaimana, patut untuk ditiru desa ini.